Assalamualaikum Ustadz Subhan Wajir. Yang saya hormati, seperti diketahui di Masjidil Haram yang mulia ada orang-orang Indonesia yang cari duit dengan jalan sebagai CCHA, calon cium hajar aswad. Saja nih. Dari zaman Orba sampai dengan zaman reformasi, askar Saudi Arabia tidak mampu memberantas CCHA tersebut. Pertanyaan saya, kalau melawan CCHA aja nggak becus, maka umat Islam bisa merebut Yerusalem insya Allah. Apa hubungannya? Gitu loh. Yerusalem sama CCHA gitu loh. Jangan begitu bahasanya ya. Ya kalau bicara masalah CCHA, kemunafikan dan lain sebagainya seputar Masjidil Haram, nggak ada hubungannya sama askar Saudi gitu loh. Ya memang askar Saudi memang tidak tahu dan mungkin dia juga memang ada yang tahu, Allahu a'lam bishawab. Tapi kemaksiatan yang terjadi di sebuah tempat itu enggak bisa mewakili sebuah kegagalan yang ada di sekitarnya, gitulah. Ya, bukan begitu bahasanya. Maka tugas kita untuk mengingatkan. Makanya bikin travel yang syar'i. Ya, mulai dari sekarang kita enggak bisa mencegah pabrik rokok, Pak, di Indonesia. Maka saya suka bilang, gimana antum mau banyak yang datang kajian? Lawang iklan kajian kalah sama iklan rokok, betul? Rokok pakai baliho, antum kajian di Masjid Agung pakai broadcast, betul? Mana balihonya mana? Nggak ada yang tahu. Ini baik loh, menggiring masa untuk jadi orang soleh. Semoga Allah muliakan kita dengan kemuliaan dalam ilmu yang kita tuntut. Kelak ini yang hadir di sini anti demo, anti mencaci maki pemerintah, betul? Anti bom bunuh diri, bahkan kita giring masyarakat, yuk doakan presiden kita, yuk doakan bupati kita, wali kota kita, camat kita doakan, gubernur kita doakan, karena doa rakyat yang terzolimi itu mustajab, bukan hujatan, bukan cacian, bukan makian, kebaikan nggak diekspos. Iya. Nah kalau masyarakat sudah tahu tentang travel yang syar'i, ini CCHA ini nggak ngaruh. Tidak ngaruh, dan sekarang sudah mulai nggak ngaruh. Sehingga banyak sekali yang CCHA ya, CCHA ini datang ke saya ini ngomong, Ustadz, Anda bisa bimbing travel kan Ustadz? Kenapa? Udah kurang customer Ustadz, begitu katanya. Orang udah mulai paham, kan bagus. Itu tugas kita bukan tugas Saudi. Lawang itu rakyat kita, rakyat Indonesia kan yang di situ, betul? Orang Indonesia semua kan? Saya kan kalau lagi di Arab muka saya kan saru. Saya kalau udah di Saudi itu pakai gamis, orang bilang saya bukan orang Indonesia sudah. Sehingga saya di belakang CCHA itu aman. Dia nawarin, ayo cium hajar aswad, hajar aswad, hajar aswad. Saya bilang jangan mau, jangan mau. Saya bilang, saya tutup mulut saya, dia begini. Ya makin banyak orang yang tahu itu salah, makin dijauhkan dengan sendirinya nanti. Jadi bukan cuma tugas Saudi, tugas kita gitu ya. Kalau bicara masalah Yerusalem dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Bapak yang nulis ini kaji hadis tentang keutamaan sholat di 3 masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. 100.000 kali lipat sholat di Masjid Haram, Masjidil Haram. 1000 kali lipat pahala sholat di Masjid Nabawi, 500 kali lipat Masjid Aqsa. Sampai kapan? Sampai kiamat, betul. Sehingga hadis ini rahmatan lil alamin. Kalau akidah kita betul, kita yakin ini Allah bakal jaga Aqsa sampai kiamat. Jangan jadi khawarij yang berpikir buruk tentang Allah. Masa kita kalah sama Abdul Muthalib ketika ngelawan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Kalau ternak ini milikku, aku yang punya, aku yang ngangon. Kalau Ka'bah milik Allah, Allah yang bakal jaga. Abdul Muthalib paham itu. Kenapa kita orang Islam kok kalah paham sama mereka? Sehingga kita berorientasi jihad. Jihad diidentikan sama perang di Palestina, mengangkat senjata, pedang berdenting dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kupas masalah jihad. Dzirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Islam tahu, ulama tahu puncaknya agama jihad. Anda mau bicara jihad, bicara hukum selain jihad dulu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kita ngomong jihad.
Dan jihad kata Islam apa? Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang utama dengan hartamu, dengan jiwamu. Taklukkan dunia, jihad dengan hartamu. Tidak diidentikan jihad dengan perang di Palestina saja, tidak. Kalau memang kita nggak sampai ke Palestina, mulut jangan bosan, doakan para pejuang di sana. Kalau punya kemampuan silahkan. Anak pengen jihad di Palestina, bagus. Selama memang nggak membuat kezoliman. Anak pengen ikut ke Palestina, pengen jihad, dia bagus. Tapi udah mantap, insya Allah. Dia nggak tahu di Palestina itu orang-orang Yahudi, Bani Israel, atau orang-orang Palestina sendiri tuh tinggi-tinggi, gede-gede. Cuacanya juga ekstrim, dingin, panas, salju. Palestina dahsyat. Antum datang modal semangat, badan segini gitu loh. Jihad belum bangkis mula. Antum tuh bikin ruwet urusannya di sana gitu loh. Modal sabuk pengaman anti tembak dari guru antum pengen jihad, innalillah. Ya ndak bisa. Ya betul-betul berilmu. Kalau antum sanggup datang ke sana. Tapi yang lebih dari itu pun banyak. Makanya ketika ada seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasulullah, libatkan aku dalam jihad bersamamu. Pemuda yang keker, jago memanah, pandai berpedang, pandai naik kuda. Pemuda layaklah berjihad. Izinkan aku perang bersamamu ya Rasul. Kata Nabi, mau perang? Mau. Punya orang tua gak? Punya. Berbakti? Begitu kata Rasul. Lawang ini sama orang tua gak akur, sama mertua diem-dieman mau jihad gitu loh. Ya gak bisa. Allah kasih kemenangan buat orang yang layak. Makanya 3/4 dunia di tangan Umar bin Khattab. Bukan Umar tuh giant. Emang Umar tinggi. Syiar Alaman Nubal mengatakan kalau Umar bin Khattab duduk di atas kudanya, kakinya nempel ke tanah, tinggi. Tapi tetap dia bukan giant. Dia lelaki yang bertubuh tinggi, berkulit putih pucat, berbadan kurus, mata sayu. Dijabarkan bahwa matanya sayu karena kurang tidur banyak tahajud. Kulitnya pucat pun karena banyak begadang. Badan kurus karena banyak puasa. Tapi kalau Umar sudah melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar lain sama kita. Tiap langkah bareng setan, punya ide aja gitu loh. Nah, ya mau nyampe gimana kita? Jangan begitu bahasa agama gitu loh ya. Ya Allah yahdina insyaallah. Makanya mudah-mudahan ini semangat antum ini ya betul-betul bisa menginspirasi semuanya ini untuk mengerti bahwa CCHA itu salah. Nah, yuk rakyat Indonesia, masyarakat di seputar Purwokerto, Purbalingga, Kebumen dan lain sebagainya, doakan rakyat Indonesia yang begini nih di Saudi. Semoga Allah kasih hidayah buat mereka. Karena nama baik negeri kita dirusak sama orang-orang yang seperti ini kan. Mudah-mudahan tidak ada lagi bangsa Indonesia yang seperti inilah insyaallah ya. Tanpa dihujat, tanpa dicaci, doakan mereka itu lebih baik buat kita.